Guys, kalian sudah pernah mendengar kata ekosistem kan? Sejauh ini, apa sih yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ternyata, ekosistem ini sangat menarik untuk dipelajari loh. Nah, penasaran kan? Yuk kita belajar bersama. Pertama mengenai ekosistem dan apa saja komponen-komponennya. Ekosistem secara sederhana adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem dibedakan menjadi dua, yakni ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem ini dibedakan atas dua macam, yakni ekosistem alami dan ekosistem buatan. Lihatlah laut ini. Laut ini merupakan ekosistem alami, yakni ekosistem yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terjadi karena buatan manusia. Contohnya seperti kebun, sawah, waduk, dan lain sebagainya. Lihatlah bapak ini yang sedang menyiram tanaman-tanamannya di kebun. Ekosistem memiliki dua komponen, yakni biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik antara lain adalah, lihatlah sapi-sapi ini yang merupakan contoh komponen biotik. Juga tumbuhan yang merupakan komponen biotik, termasuk juga manusia. Manusia merupakan komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama adalah produsen, yang merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri seperti tumbuhan hijau ini. Next, konsumen, yang merupakan makhluk hidup heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Lihatlah sapi ini yang sedang memakan rumput. Lihatlah burung elang ini. Burung elang merupakan karnivora yang sedang memangsa buruannya. Next adalah makhluk hidup omnivora atau pemakan segalanya. Contohnya adalah seperti kita manusia. Lalu ada ayam kalkun, dan juga ada ikan yang memakan segalanya. Komponen biotik selanjutnya adalah pengurai. Ada bakteri pengurai di dalam kolam ikan ini, yang menguraikan zat organik sisa makhluk hidup lain menjadi zat anorganik. Selanjutnya adalah komponen abiotik yang terdiri dari penyusunan ekosistem yang berupa benda-benda tak hidup. Misalnya adalah udara, air, cahaya matahari, tanah, suhu, kelembaban, dan angin. Kamu tentu memiliki interaksi dengan orang lain di dalam hidup kalian kan? Interaksi yang terjalin bisa bermacam-macam ya. Ternyata, di dalam sebuah ekosistem ada berbagai macam interaksi yang terjadi juga loh. Apa saja ya jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem? Yang pertama adalah simbiosis. Kita lihat kupu-kupu ini yang sedang hinggap pada tumbuhan berbunga. Kupu-kupu menghisap madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Lihatlah tanaman kacang ini. Terdapat bakteri rhizobium yang hidup dalam akar tumbuhan kacang-kacangan yang akan memperoleh makanan. Sedangkan kacang-kacangan terdapat nitrogen yang diikat oleh bakteri rhizobium tersebut. Simbiosis komensalisme, yang merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan loh. Wah, ada ya simbiosis seperti itu? Apa saja? Lihatlah bunga anggrek dengan tumbuhan inangnya, termasuk simbiosis komensalisme. Karena anggrek diuntungkan, sedangkan tumbuhan inang tidak merasa dirugikan. Lihatlah jamur yang tumbuh pada batang pohon yang lapuk. Jamur memperoleh nutrisi dari batang pohon yang lapuk.
Simbiosis parasitisme. Semoga tidak ada yang merasakan simbiosis satu ini ya. Simbiosis parasitisme merupakan simbiosis yang salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Lihatlah tumbuhan benalu yang ada di pohon ini. Tumbuhan benalu memperoleh nutrisi dari pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon yang ditumpanginya akan mati perlahan karena nutrisinya akan habis dimanfaatkan oleh tumbuhan benalu. Next, amensalisme. Tanaman-tanaman berikut merupakan contoh dari amensalisme yang merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Amensalisme merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Amensalisme yaitu satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis amensalisme adalah pola interaksi yang terjadi ketika suatu makhluk hidup atau organisme yang dapat merugikan organisme lain dengan mengeluarkan zat tertentu atau senyawa berbahaya, misalnya senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lainnya. Tumbuhan yang mengandung senyawa alelopati contohnya adalah ilalang, mahoni, akasia, pisang, pinus, jati, dan lain sebagainya. Selain simbiosis yang sudah disebutkan di atas, ternyata masih ada simbiosis lainnya, yakni protokooperasi. Lihat bunga dan kupu-kupu yang sedang melakukan simbiosis mutualisme. Namun, kedua organisme tersebut tidak hidup bersama, maka disebut dengan protokooperasi. Jenis interaksi selanjutnya adalah kompetisi. Hayo, siapa yang suka mengikuti beragam kompetisi baik di sekolah maupun di luar sekolah? Ternyata di dalam sebuah ekosistem juga terdapat kompetisi loh. Lihatlah sapi-sapi tersebut. Sapi-sapi tersebut sedang melakukan kompetisi untuk memperoleh makanannya. Next, mari kita memberi makan ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan tersebut juga berkompetisi untuk mendapatkan makanannya. Selanjutnya, predasi. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan predasi? Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Lihatlah singa-singa gunung ini. Singa-singa gunung ini sepertinya sedang mengejar mangsanya. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan mangsa buruannya. Wah, ada ular sedang memangsa buruannya. Lihatlah ayam dan kucing ini. Kucing dan ayam ini merupakan makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi. Meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama, disebut netralisme ialah jika terjadi perbedaan dalam jenis asupan makanannya. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Dalam suatu lingkungan terdapat dua komponen utama yakni biotik dan abiotik. Pada suatu ekosistem, interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan abiotik ini senantiasa terjalin. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan penyebab terjadinya aliran energi pada suatu ekosistem. Contohnya manusia bernapas dengan cara menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. CO2 atau karbon dioksida dari hasil metabolisme makhluk hidup lain digunakan tumbuhan untuk membantu mengolah makanannya pada proses fotosintesis. Tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis selain membutuhkan CO2 atau karbon dioksida juga membutuhkan air dan cahaya matahari. Lihatlah bunga dandelion. Bunga dandelion terjadi proses anemokori, yakni proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Karena bijinya yang ringan dan mudah terbawa angin, maka benih akan menemukan wilayah baru yang sesuai dengan habitat untuk menjadi tumbuhan baru. Guys, itulah tadi materi mengenai komponen penyusun ekosistem dan bagaimana interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Materi selanjutnya akan saya jelaskan pada materi selanjutnya. See you next video!